Di saat kita menolak Zionis Israel yang mengakui penguasaannya terhadap tanah Palestina secara sepihak, di sisi lain ternyata ada ayat Al-Quran yang menyatakan secara jelas agar umat Bani Israel memasuki tanah Palestina. Ayat inilah yang menjadi alasan bagi yang pro-Zionis Israel untuk membela Zionis Israel. Nah, bagaimana penjelasannya? Untuk itu mari kita bahas. Tonton video kami sampai habis agar tidak salah faham. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Agresi militer Israel atas tanah Palestina berlangsung hingga kini dan menyebabkan ribuan nyawa sipil melayang. Kejamnya cara mereka membuat banyak kutukan. Doa dari setiap penjuru mengharapkan kehancuran bagi si penjajah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kezoliman yang mereka lakukan. Kejayaan bagi Palestina tercinta. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya motivasi Israel menyerang Palestina? Dan benarkah jika tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi Bani Israel? Motivasi Israel menguasai Palestina adalah karena mereka menganggap itu tanah yang dijanjikan. Menurut keyakinan Israel, saat mereka masih di Mesir, Allah telah menjanjikan kepada Abraham dan Bani Israel tanah tempat tinggal yaitu Kan'an. Kan'an menurut mereka adalah Baitul Maqdis dan sekitarnya. Tanah Kan'an merujuk pada negara kuno besar yang terletak di wilayah Lebanon. Wilayah itu kini meliputi negara Lebanon, Suriah, Zordania, dan Palestina, yang di dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Saat itu, Nabi Musa perintahkan Bani Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Mu'az bin Zabal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya dan senantiasa mengajak kepada agama tauhid. Nah, ayat inilah termasuk alasan bagi orang yang pro-Zionis Israel untuk membela Zionis Israel dalam memperebutkan tanah yang dijanjikan, tanpa mereka melanjutkan ayat berikutnya. Jika kita ditanya, benarkah Allah menjanjikan tanah bagi mereka? Secara jujur, jawabannya jelas ya. Allah menjanjikan tanah untuk mereka, namun itu tidak berlaku untuk selamanya. Sebab Allah juga menagih janji dari mereka untuk mereka menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Artinya, selama mereka taat dan tunduk kepada Allah, maka Allah akan merahmati dan memberikan banyak nikmat untuk mereka. Nabi Musa melarang Bani Israel murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kezoliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Nah, coba sahabat lihat, apa jawaban mereka saat Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk berjihad melawan kaum kafir yang ada di tanah Palestina. Dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 22. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Saat itu, Bani Israel benar-benar membangkang, tidak mau ikut berperang tapi ingin masuk secara aman. Justru dengan tidak sopan mereka menyuruh Nabi Musa saja yang berperang. "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. Kemudian Nabi Musa pun tidak sanggup lagi menghadapi keras kepalanya Bani Israel, seperti yang tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat 25. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Surah Al-Ma'idah ayat 25. Di ayat selanjutnya, Allah Ta'ala pun mengharamkan tanah Palestina untuk Bani Israel, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi.
Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Surah Al-Maidah ayat 26. Nah, seperti yang dijelaskan di ayat barusan, seluruh Bani Israel dihukum terkatung-katung selama 40 tahun. Mereka hidup dengan kebingungan, termasuk orang yang soleh hingga Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka harus menerima konsekuensinya atas dosa-dosa yang mereka lakukan, dan sampai wafatnya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam tanah yang dijanjikan itu. Namun, anak cucu mereka lah yang pertama kali bisa memasuki tanah yang dijanjikan itu, di bawah komando Nabi Yusha bin Nun atau murid dari Nabi Musa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 161 dan Al-Baqarah ayat 58. Dalam tafsir Al-Muyassar dari Surah Al-A'raf ayat 161 dijelaskan, "Dan ingatlah nikmat kami atas kalian ketika kami berfirman, masuklah kalian ke kota Baitul Maqdis, lalu makanlah makanan yang baik-baik dari kota itu, di tempat manapun dari kota itu, sebagaimana santapan yang sedap. Dan jadilah kalian saat memasuki kota itu menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, lagi menghinakan diri di hadapannya. Dan katakanlah, wahai Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami dari tanggungan kami. Niscaya kami akan mengabulkan permintaan kalian. Kami akan memaafkan kalian dan menutup dosa-dosa itu bagi kalian, serta kami akan memberikan tambahan kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik karena amalan mereka." Nah, pertanyaannya, apakah setelah mereka atau anak cucunya berhasil memasuki tanah yang dijanjikan itu, maka akankah tanah itu menjadi selamanya untuk mereka? Jawabannya, kembali lagi kita mengingat perjanjian bahwa mereka harus selalu tunduk dan bertakwa kepada Allah. Namun tidak, mereka mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka berbuat syirik, bermaksiat dan melanggar hukum. Di masa ini pula lah Allah mengutus banyak nabi di tengah-tengah mereka. Namun ada banyak nabi yang diutus Allah mereka bunuh. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun diusir Allah dari tanah yang dijanjikan itu, sebab sudah mengkhianati perjanjian dengan Allah. Mereka diinvasi oleh kerajaan Ansur dan diinvasi oleh Babilonia. Faktanya dijelaskan juga di dalam kitab Yahudi Yehezkiel pasal 39 ayat 23-24. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahan kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadapku, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Waktu pun berjalan. Setelah Allah mengusir mereka, Allah masih sayang kepada mereka. Mereka pun bisa kembali lagi ke tanah yang dijanjikan itu. Mereka pun membuat kerajaan dan membangun kembali Baitul Maqdis yang kedua setelah yang pertama dihancurkan oleh Babilonia. Nah, pertanyaannya, apakah setelah mereka berhasil masuk untuk yang kedua kali, maka akankah tanah itu menjadi selamanya untuk mereka? Dalam Al-Quran dikatakan, "Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh." Al-Anbiya ayat 105. Dan faktanya juga dalam Mazmur pasal 37 ayat 29 disebutkan, orang soleh akan mewarisi tanah itu dan mendiaminya untuk selama-lamanya. Dan berjalannya waktu, pada tahun 63 sebelum Masehi, kerajaan Yahudi itu diinvasi kembali lagi oleh Romawi. Pada tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi diusir lagi dari sana, dan Baitul Maqdis dihancurkan lagi, dan mereka tidak pernah kembali lagi mendirikan kerajaan Yahudinya di sana sampai sekarang. Nah, sahabat bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 2-8. Jadi kesimpulannya, jika Tuhan atau Allah mereka sendiri yang mengusir dari tanah yang dijanjikan itu atas dosa-dosa yang mereka lakukan sendiri. Jadi, jika kita pikirkan apakah mereka layak disebutkan sebagai ahli waris yang sah dari tanah yang dijanjikan Tuhan dahulu, sedangkan mereka mengatakan jika ahli waris yang sah adalah mereka yang soleh, yang taat dan patuh terhadap Tuhan dan terhadap perjanjian mereka. Begitu juga dalam Al-Quran dijelaskan jika bumi ini dipusakai orang-orang yang soleh.
Sahabat surga, saat ini sahabat bisa menilai Israel dari apa yang telah mereka lakukan terhadap Palestina. Lalu dari sifat atau perlakuan mereka, apakah mereka masih dikatakan orang baik, soleh, atau bertakwa? Jadi jika ada yang mengklaim tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka, maka kita sudah tahu jawabannya. Selain itu, motivasi untuk menguasai tanah itu adalah karena Yahudi juga beranggapan jika di tanah itu Yahudi meyakini akan datangnya Mesias atau Juru Selamat. Karena tidak ada lagi nabi yang diutus terhadap Bani Israel, maka mereka tidak lagi mendapatkan jaminan tentang kapan mereka harus kembali lagi. Karena tidak ada lagi nabi yang menjadi perantara Tuhan ketika itu. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah tentang kedatangan Mesias yang akan membawa kembali nantinya ke tanah itu. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang akan dijadikan Tuhan. Dalam keyakinan bangsa Israel, Mesias saat ini sudah menunggu dan sedang melihat ke bawah. Namun, ada syarat sang Mesias ini sebelum turun ke bumi. Kalau dia melihat masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentangkan karpet hijau, penghijauan yang besar, dia pun turun. Yang dimaksud hijau ialah gurun pasir itu ditanami tanaman-tanaman hijau. Karenanya, Israel sudah beberapa tahun belakangan melakukan penghijauan besar-besaran. Mereka melakukan penanaman besar-besaran yaitu dengan pohon garqat. Sesuai apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pohon garqat itulah yang nantinya akan dijadikan kaum Yahudi bernaung, bersembunyi di saat makhluk lainnya tidak mau menjadi tempat persembunyian bagi Yahudi. Karena menurut Nabi, Gharqad adalah pohon mereka atau Yahudi. Nah, sahabat surga, itulah latar belakang di balik Israel yang menyerang Palestina. Semoga video ini menjadikan pelajaran kepada kita. Mari kita doakan saudara kita di Palestina, semoga mereka dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehancuran bagi si penjajah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.